Assalamualaikum wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Tuduhan pakar telematika Roy Suryo terhadap wakil presiden muda Konoha, Samsul, yang disebut memiliki ijazah S1 palsu. Tuduhan itu mengguncang publik dan memicu perdebatan panjang. Berbagai bukti lalu bermunculan dari foto wisuda, kesaksian alumni Singapura, hingga dokumen resmi kampus yang perlahan membuktikan keaslian ijazah Samsul. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya. Karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Malam itu, aula megah Balai Negara Konoha berkilau diterpa cahaya lampu sorot. Ribuan orang duduk rapat di kursi penonton, sementara kamera televisi berjajar di setiap sudut. Debat nasional bertema masa depan teknologi digital dan integritas kepemimpinan bangsa baru saja dimulai, namun suasana sudah tegang sejak awal. Di kursi kehormatan, Samsul, wakil presiden muda Konoha, duduk dengan wajah tenang. Jas biru tua yang dikenakannya tampak rapi, dan senyumnya menampilkan wibawa seorang pemimpin. Bagi banyak orang, Samsul adalah simbol kebangkitan generasi baru. Cerdas, cepat, dan penuh ide segar. Namun malam itu ketenangannya akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di seberang panggung, Roy Suryo, pakar telematika, kawakan yang dikenal vokal dan penuh kontroversi, menatap layar tablet di tangannya. Matanya berkilat penuh percaya diri. Sudah berhari-hari ia memberi sinyal bahwa ada bom politik yang akan diledakkan di panggung debat. Dan saat gilirannya tiba, ia pun berdiri. Saudara-saudara, suara Roy menggema melalui pengeras. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin mengejutkan, tapi menyangkut integritas pejabat tinggi negeri ini. Penonton mulai riuh. Moderator menoleh cemas. Samsul di kursinya hanya menghela napas pelan, seolah sudah tahu ke arah mana ini akan berjalan. Roy mengangkat tablet, lalu menampilkan dokumen di layar besar panggung. Saya menemukan kejanggalan serius pada ijazah S1 milik wakil presiden Samsul. Menurut ijazah, ia lulus dari Universitas Singapura tahun 2012. Tapi, setelah saya cek, jurusan yang tertulis di situ bahkan belum ada pada tahun tersebut. Suara gaduh langsung membahana. Sebagian penonton ternganga, sebagian berteriak mendukung. Moderator mencoba menenangkan, namun Roy melanjutkan dengan suara semakin lantang. Tidak hanya itu, tanda tangan rektor pada ijazah berbeda dengan arsip digital resmi. Dan yang paling aneh, Saudara Samsul disebut menyelesaikan S1 hanya dalam 2 tahun, 8 bulan. Padahal aturan akademik jelas. Program S1 normal memakan waktu minimal 4 tahun. Sekelompok penonton bertepuk tangan seolah mendukung tuduhan itu. Kamera televisi menyorot wajah Samsul yang tetap tersenyum tipis meski matanya menajam. Tagar ijazah Samsul bahkan sudah mulai naik di media sosial meski debat belum selesai. Samsul akhirnya angkat bicara. Ia mengambil mikrofon, nada suaranya tenang tapi tegas. Saudara Roy, saya menghargai keberanian Anda. Tapi menuding ijazah saya palsu di forum nasional tanpa klarifikasi adalah tuduhan serius. Apalagi Anda hanya menyebut dugaan tanpa bukti sahih. Roy menyeringai. Kalau benar asli, buktikan di depan publik. Jangan hanya berlindung di balik jabatan moderator buru-buru memotong. Baik, baik. Mari kita kembali ke topik utama debat. Namun, semua tahu, suasana sudah tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penonton sudah larut dalam isu keaslian ijazah Samsul. Usai acara, publik langsung heboh. Media nasional memasang judul sensasional. Roy Suryo guncang debat, ijazah Samsul diragukan. Talk show, podcast, hingga kanal YouTube penuh dengan diskusi panas. Di kediaman resmi wakil presiden, Samsul duduk termenung. Ia membuka album lama berisi foto-foto saat kuliah di Singapura, mengenakan toga, tertawa bersama teman-teman, berpose dengan dosen pembimbing. Semua terasa nyata, penuh kenangan. Namun kini, keaslian foto-foto itu dipertanyakan jutaan orang. Sementara itu, di rumahnya, Roy terlihat puas. Bersama tim kecilnya, ia menatap layar televisi yang menayangkan ulang debat. Api sudah menyala, katanya pelan. Sekarang kita lihat apakah ia bisa memadamkannya atau terbakar olehnya. Malam itu, rakyat Konoha tidak lagi membicarakan pembangunan digital. Mereka hanya membicarakan satu hal. Apakah wakil presiden mereka benar-benar lulusan universitas bergengsi atau hanya memakai ijazah palsu? Dan Samsul, meski tenang di luar, dalam hati berbisik, kalau kebenaran tak cukup, aku akan tunjukkan bukti. Tapi pertarungan ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, wajah Roy Suryo dan Samsul menghiasi halaman depan semua koran besar di negara Konoha.
Foto Roy dengan tangan menunjuk layar saat debat, dipasang berdampingan dengan ekspresi tenang Samsul yang tampak menahan diri. Judulnya bombastis. Ijazah Wakil Presiden dipertanyakan. Roy Suryo guncang Balai Negara. Benarkah Samsul lulus dari Singapura? Media online tak kalah ramai. Video potongan debat semalam langsung viral di berbagai platform. Tayangan ulangnya ditonton jutaan kali dalam hitungan jam. Tagar ijazah Samsul menempati posisi nomor 1 trending, sementara tagar tandingan Roy cari panggung muncul dari kubu pendukung Samsul. Opini publik pun terbelah tajam. Di kafe, di kantor, di bas kota, orang-orang memperbincangkan kasus itu. Sebagian menyebut Roy sebagai pahlawan yang berani mengungkap kebohongan pejabat tinggi. Kalau benar palsu, ini aib nasional. Bayangkan, seorang wakil presiden berbohong soal pendidikan, kata seorang komentator politik di televisi. Namun tidak sedikit pula yang menilai tuduhan Roy hanya manuver politik. Samsul itu jenius. Dia bisa lulus cepat karena ikut program akselerasi. Roy hanya iri karena popularitas Samsul sedang tinggi, ujar seorang influencer muda yang terkenal sebagai pendukung pemerintah. Di media sosial, perang komentar semakin keras. Akun-akun anonim menyebarkan meme yang merendahkan Samsul, sementara pendukungnya balas dengan video kompilasi prestasi Samsul sejak muda. Melihat situasi memanas, Roy semakin percaya diri. Ia menggelar konferensi pers khusus di sebuah hotel di pusat kota. Dengan deretan kamera wartawan di depannya, ia berbicara lantang. Saya tidak asal bicara, ujarnya. Saya memiliki data, dokumen, dan hasil investigasi yang menunjukkan kejanggalan nyata. Saya akan menyerahkan semuanya ke lembaga resmi. Publik berhak tahu siapa sebenarnya sosok yang duduk di kursi wakil presiden ini. Kalimat itu langsung dikutip ratusan media. Roy kembali menjadi pusat perhatian. Sementara itu, di kantor kepresidenan, suasana rapat darurat berlangsung tegang. Presiden Konoha duduk di ujung meja panjang, menatap Samsul yang baru datang. Beberapa menteri hadir, wajah mereka penuh kecemasan. Ini bisa jadi masalah besar, ujar Presiden dengan nada berat. Bukan hanya untukmu, Samsul, tapi juga untuk stabilitas pemerintahan. Kita harus segera punya jawaban. Samsul mengangguk perlahan. Ijazah saya asli. Saya punya bukti, foto wisuda, dokumen resmi, bahkan teman-teman kuliah yang bisa bersaksi. Kalau mereka ingin perang data, saya siap. Presiden menatapnya dalam-dalam. Tapi ingat, opini publik bisa lebih kejam daripada fakta. Sekali rakyat percaya pada isu ini, sulit sekali membalikkan. Kau harus hati-hati. Seusai rapat, Samsul kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar, menatap jendela yang memperlihatkan kota Konoha di bawah cahaya matahari pagi. Fitnah ini tidak bisa dibiarkan, gumamnya. Aku harus melawan, tapi dengan cara yang benar. Ia lalu memanggil staf kepercayaannya. Kumpulkan semua arsip kuliahku. Hubungi universitas di Singapura, minta konfirmasi resmi. Carikan alumni seangkatanku yang bersedia bersaksi. Dan siapkan tim hukum untuk menghadapi segala kemungkinan. Timnya bergerak cepat. Beberapa staf mencari foto-foto lama Samsul di media sosial alumni, sementara yang lain menghubungi universitas. Satu persatu bukti mulai dikumpulkan. Transkrip nilai, surat keterangan program akselerasi, hingga undangan wisuda. Namun di luar sana, badai opini terus menggila. Stasiun televisi menayangkan talk show darurat. Seorang pakar hukum berkata, kalau tuduhan ini benar, maka Samsul bisa dikenakan pasal pidana pemalsuan dokumen. Itu berarti dia tidak layak menjabat. Di studio lain, seorang aktivis muda membela Samsul. Selama ini beliau jujur, bekerja keras, dan punya rekam jejak nyata. Jangan karena tuduhan sepihak, lalu kita melupakan semua itu. Semakin lama situasi kian panas. Jalanan kota Konoha dipenuhi poster dan spanduk dari kelompok oposisi. Usut ijazah Samsul. Sementara kelompok pendukungnya memasang baliho raksasa dengan tulisan, "Kami percaya Samsul." Di rumahnya, Roy kembali diwawancarai. Dengan nada yakin, ia berkata, ini bukan soal politik, ini soal kebenaran. Kita tidak boleh dipimpin oleh seseorang yang memalsukan latar belakang pendidikannya. Tapi dalam hati kecilnya, Roy sadar ia kini berdiri di jalur berbahaya. Kalau tuduhannya terbukti, ia akan jadi pahlawan. Namun kalau meleset, reputasinya bisa hancur. Malam itu, Samsul menatap layar laptopnya. Foto-foto lama kuliahnya terpampang jelas. Ia dengan teman-teman sekelas, ia bersama dosen pembimbing, ia berdiri di panggung wisuda. Semua itu adalah bagian dari hidupnya. Tapi kini, orang-orang memperlakukannya seakan hanya rekayasa. Ia mengepalkan tangan. Besok, aku akan mulai melawan. Tidak dengan emosi, tapi dengan bukti. Di luar sana, publik Konoha masih gaduh. Tapi satu hal pasti, perang opini baru saja dimulai. Hari ketiga setelah debat,
Situasi belum juga mereda. Televisi, portal berita, hingga media sosial masih dipenuhi topik tentang ijazah Wakil Presiden Samsul. Sebagian masyarakat mulai lelah dengan perdebatan yang tiada henti, namun rasa penasaran tetap membuat mereka menunggu fakta baru. Pagi itu, Konoha dikejutkan oleh sebuah pengumuman resmi dari kantor Wakil Presiden. Samsul akan menggelar konferensi pers terbuka di Aula Nasional, disiarkan langsung di semua stasiun televisi. Pengumuman itu langsung mengguncang publik. Media berbondong-bondong mempersiapkan liputan. Wartawan memenuhi area aula, kamera-kamera televisi berjejer rapi, dan masyarakat menunggu dengan penuh penasaran. Akhirnya, kita akan lihat apakah Samsul benar atau hanya sandiwara, bisik salah seorang reporter. Di balik layar, Samsul duduk dengan wajah tenang, meski dalam hatinya ada goncangan hebat. Ia ditemani tim hukum, staf kepresidenan, dan beberapa alumni universitas dari Singapura yang sengaja didatangkan sebagai saksi. Ketika jam menunjuk pukul 10, pintu aula terbuka. Samsul melangkah masuk dengan jas hitam sederhana, senyum tipis menghiasi wajahnya. Sorot kamera langsung memburu setiap gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia membuka pidato. Suaranya mantap, tanpa getar. Saya hadir di sini untuk menjawab segala tuduhan yang belakangan diarahkan kepada saya. Bukan demi diri saya semata, melainkan demi bangsa ini yang berhak tahu kebenaran. Hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Samsul lalu mengangkat sebuah map coklat. Ini adalah transkrip nilai asli dari universitas tempat saya kuliah di Singapura. Dokumen ini telah dilegalisasi dan disahkan oleh pihak kampus. Selain itu, saya juga membawa surat keterangan resmi mengenai program akselerasi yang memungkinkan saya lulus lebih cepat. Ia menyerahkan dokumen itu kepada panitia yang lalu menampilkannya di layar besar. Tulisan berbahasa Inggris tampak jelas. Sertifikat penyelesaian, lengkap dengan tanda tangan rektor dan cap resmi universitas. Ruangan sontak riuh. Para wartawan sibuk memotret. Suara kamera terdengar bertubi-tubi. Belum berhenti di sana, Samsul melanjutkan. Hari ini, saya juga menghadirkan saksi-saksi yang pernah belajar bersama saya. Dari belakang panggung, 3 orang alumni maju. Salah satunya David Tan, yang beberapa hari lalu sudah diwawancarai media. David mengambil mikrofon. Saya bersaksi dengan penuh tanggung jawab. Samsul benar mahasiswa angkatan 2009 di kampus kami. Ia masuk melalui jalur beasiswa internasional. Kami bersama-sama dalam proyek riset. Dia lulus lebih cepat bukan karena kecurangan, tetapi karena kecerdasan dan dedikasinya. Alumni lain menambahkan, bahkan menunjukkan foto bersama Samsul di asrama kampus. Foto-foto itu diproyeksikan ke layar, memperlihatkan Samsul muda tersenyum di tengah kerumunan mahasiswa internasional. Sorakan kecil terdengar dari sebagian hadirin. Namun, tak lama kemudian, komentar-komentar skeptis mulai muncul di media sosial. Semua bisa diatur, tulis seorang netizen. Kenapa baru sekarang buktinya keluar? Jangan-jangan panik. Dan tentu saja, Roy Suryo tak tinggal diam. Dari studio televisi tempat, ia menjadi narasumber. Roy langsung menanggapi siaran itu. Saya apresiasi usaha Wakil Presiden, tapi izinkan saya katakan, dokumen bisa dipalsukan, saksi bisa direkayasa, foto bisa direkayasa. Saya belum melihat bukti yang tak terbantahkan, ucapan Roy kembali memicu perdebatan sengit. Seolah semua bukti nyata belum cukup untuk menghapus keraguan sebagian orang. Di ruang istana, Presiden Konoha menonton siaran langsung itu dengan wajah serius. Ia berbisik kepada salah satu penasihatnya, kalau ini pun tidak bisa meredam isu, kita harus mengambil langkah hukum. Setelah konferensi pers selesai, Samsul merasa lega. Namun ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Malam itu ia duduk bersama tim hukumnya. Satu-satunya cara menghentikan tuduhan ini, kata salah satu pengacara, adalah menempuh jalur hukum. Kita harus melaporkan Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik. Kalau tidak, isu ini akan terus dipelintir. Samsul terdiam. Ia menimbang. Melaporkan Roy berarti menyeretnya ke pengadilan, yang bisa semakin memperkeruh politik negeri. Namun diam saja juga berisiko besar. Pak Wakil Presiden, ujar pengacara itu lagi. Ingat, ini bukan hanya soal Anda pribadi. Ini soal martabat negara. Dunia internasional pun menonton. Kita tidak bisa membiarkan seorang pejabat tinggi negeri dituduh tanpa dasar. Akhirnya, Samsul mengangguk pelan. Baiklah, kalau ini satu-satunya jalan, kita akan lakukan. Tapi saya ingin ini dilakukan dengan elegan. Tidak ada dendam pribadi, hanya kebenaran keputusan itu langsung bocor ke media malam harinya. Berita utama pun berubah. Samsul akan polisikan Roy Suryo. Publik kembali geger. Ada yang mendukung langkah itu sebagai wujud ketegasan, tapi ada pula yang menilai Samsul anti kritik. Roy, di sisi lain, justru menyambut tantangan itu.
Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Silakan laporkan saya. Saya siap membuktikan di pengadilan." Justru di sana kita akan tahu siapa yang benar. Pernyataan itu membuat drama semakin panas. Semua orang tahu jika kasus ini benar masuk pengadilan, bukan hanya reputasi Samsul yang dipertaruhkan, tapi juga karier politik Roy Suryo. Dan di balik semua hiruk-pikuk, rakyat Konoha menunggu dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini akan menjadi akhir dari tuduhan ijazah palsu, atau justru awal dari pertempuran hukum yang jauh lebih dahsyat? Samsul menutup malam itu dengan doa lirih di kamarnya. Ia menatap dokumen asli di atas meja, menyentuhnya dengan jemari. "Ya Tuhan," gumamnya, "berilah kekuatan. Jika ini ujian, izinkan aku melewatinya dengan terhormat." Langit malam terasa berat, seakan menyiapkan panggung lebih besar untuk esok hari. Hari persidangan tiba. Aula pengadilan Konoha penuh sesak. Media menyiarkan langsung. Rakyat menunggu dengan tegang. Di satu sisi duduk Samsul bersama tim hukumnya. Di sisi lain, Roy Suryo dengan ekspresi percaya diri. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. "Hari ini kita akan memeriksa perkara tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Wakil Presiden Samsul. Semua pihak diminta bersaksi dengan jujur, suasana begitu hening, hanya suara ketikan mesin stenografer yang terdengar. Satu persatu saksi dihadirkan. Alumni dari Singapura kembali bersaksi, kali ini di bawah sumpah. Mereka menjelaskan bagaimana Samsul mengikuti perkuliahan, riset bersama, bahkan tidur di perpustakaan demi proyeknya. Bukti foto, transkrip, dan surat resmi ditunjukkan di layar pengadilan. Roy tetap pada pendiriannya. "Saya tidak menuduh tanpa dasar. Ada kejanggalan dalam catatan publik. Itu tugas saya untuk mengungkapkan." Namun saat ditanya hakim soal bukti konkret, ia terdiam sejenak. "Bukti lengkap masih dalam penelusuran," jawabnya. Hening kembali menyelimuti ruang sidang. Publik yang menonton dari layar kaca merasa mulai melihat perbedaan. Satu pihak hadir dengan bukti nyata, pihak lain hanya dengan kecurigaan. Hakim lalu mengetuk palu. Pengadilan memutuskan, ijazah Samsul sah secara hukum dan tidak terbukti palsu. Tuduhan yang dilemparkan tanpa bukti valid dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Ruangan bergemuruh. Samsul menutup mata sejenak, menghela napas lega. Ia tahu perjuangan panjang itu akhirnya berbuah keadilan. Roy terlihat kaget, meski berusaha tersenyum. "Ini belum akhir," katanya lirih kepada wartawan setelah sidang. Namun sorot matanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Malam itu Samsul berpidato di depan rakyat. Dengan suara penuh emosi, ia berkata, "Hari ini kebenaran telah berbicara. Saya bukanlah manusia sempurna, tapi saya tidak akan pernah membangun karier di atas kebohongan. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa fitnah tidak akan pernah mengalahkan fakta." Kata-kata itu menggetarkan banyak hati. Bahkan lawan politiknya pun mengakui keberanian Samsul menghadapi badai dengan bukti nyata membuatnya semakin kuat di mata rakyat. Namun ia tidak lupa menambahkan, "Saya tidak menyimpan dendam pada siapapun. Kritik tetap harus ada, tapi kritik harus jujur, bukan fitnah. Mari kita jaga negeri ini dengan kebenaran." Publik terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Di tempat terpisah, Roy Suryo duduk sendirian. Ia menatap layar televisi yang menayangkan pidato itu. Ada secercah rasa sesal, meski bibirnya tetap mencoba menantang. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pertempuran ini sudah dimenangkan oleh Samsul. Dan begitulah, kisah panjang tuduhan ijazah palsu berakhir. Dari hiruk-pikuk debat, investigasi, hingga pengadilan, akhirnya kebenaranlah yang berbicara. Samsul kini berdiri lebih tegak sebagai wakil presiden muda Konoha, bukan karena jabatannya, melainkan karena ia berhasil membuktikan satu hal. Kejujuran tidak bisa dipalsukan,